Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, baik Ibu. Tapi saya lagi bingung, kayaknya butuh ngobrol nih sama Ibu. Loh, bingung kenapa, Pak? Begini Bu, saya merasa perlu memahami tentang bagaimana cara mengelola kelas dengan pembelajaran yang sesuai untuk semua murid. Karena murid di kelas saya kompleks banget nih Bu. Bakat dan minatnya serta kemampuannya juga beda-beda Bu. Oh, paham. Jadi, Bapak ingin lebih mengerti cara menyesuaikan pembelajaran untuk murid-murid dengan kebutuhan yang beragam ya, Pak? Betul Ibu, betul sekali Ibu. Berarti coaching kita hari ini, Pak Arwan ingin mencari strategi pembelajaran yang tepat, Pak. Saya rasa betul, Bu. Saya ingin tahu langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang bisa saya terapkan agar semua murid bisa belajar dengan baik, sesuai dengan minatnya, bakatnya, kemampuan belajarnya, tanpa merasa tertinggal dengan anak yang lain. Baik, jadi tujuan kita adalah menemukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa membantu Pak Arwan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Betul begitu ya, Pak ya? Betul, Ibu. Betul sekali. Itu yang saya pikirkan dari kemarin, Bu. Menurut Pak Arwan, apa indikator dari keberhasilan strategi pembelajaran Bapak yang bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang berbeda-beda itu, Pak? Indikatornya menurut saya semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Mereka bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan belajar mereka masing-masing, Bu Jul. Baik, jadi indikator keberhasilan strategi pembelajaran Pak Arwan itu adalah semua murid Pak Arwan bisa memahami konsep yang Bapak ajarkan dengan lebih mudah dan mereka juga bisa menikmati proses belajar karena sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan belajar mereka masing-masing. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut nih Pak, kalau Pak Arwan menilai situasi yang sekarang, dari skala 1 sampai 10, jika 10 itu Pak Arwan sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid seperti yang Bapak sampaikan tadi, dan 0 itu belum memenuhi, kira-kira Pak Arwan sekarang ada di angka berapa nih? Mungkin saya baru di angka 6, Bu. Saya sudah mencoba beberapa hal tapi belum maksimal karena di SMK saya mengajar di banyak kelas yang berbeda dengan banyak keragaman juga tentunya. Jadi saya rasa baru di angka 6 karena saat ini proses pembelajaran saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman yaitu mudah, sedang, dan sulit. Saya belum mempertimbangkan bakat dan minat belajar murid, Bu. Oke, angka 6 ya Pak. Itu artinya sudah ada usaha loh Pak, bagus itu. Tinggal kita kuatkan lagi ya Pak ya. Pak Arwan sendiri inginnya meningkatkannya sampai angka berapa nih dalam beberapa minggu ke depan? Sepertinya bisa ditingkatkan ke angka 8, Bu. Oke, 8-nya. 8-nya seperti apa Pak itu Pak? Saya coba untuk menyiapkan proses belajar yang tidak hanya mengakomodir kecepatan belajar murid, saya juga akan mempertimbangkan bakat, minat, dan gaya belajar murid-murid saya, Bu. Menurut Pak Arwan, apa kekuatan yang sudah Bapak miliki untuk bisa menyiapkan proses belajar yang mengakomodir bakat, minat, dan gaya belajar murid-murid Bapak yang beragam itu? Mungkin kekuatannya saya sudah melakukan tes bakat minat murid di awal tahun ajaran, Bu. Saya juga kenal karakter dan kemampuan murid-murid saya dengan baik. Saya juga mencoba membagi mereka ke dalam kelompok kecil sesuai kemampuan mereka, Bu. Wah, itu udah bagus sekali loh, Pak. Jadi sudah ada pemetaan kebutuhan murid ya. Nah, kalau tantangannya apa nih, Pak? Yang masih bikin Pak Arwan kok merasa masih ada di angka 6 dan belum lebih tinggi dari itu, Pak? Tantangan terbesar sih bagi saya adalah tentang manajemen waktu, Bu. Ngajar di banyak kelas, kemudian banyak siswa juga, rasanya sulit untuk membagi perhatian ke semua siswa, apalagi saat harus membagi tugas dengan jenis yang berbeda-beda.
Iya ya Pak, saya bisa bayangkan itu loh Pak. Di SMA kan kelasnya banyak, kompleks sekali ya Pak. Menurut Pak Arwan nih, kira-kira sudah terbayang belum apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi masalah manajemen waktu seperti yang tadi Pak Arwan bilang, dan juga membagi perhatian ke semua murid Bapak ya di banyak kelas dan yang kebutuhannya beragam itu Pak. Mungkin saya bisa siapkan materi atau tugas yang lebih terstruktur ke depannya Bu, dari awal kemudian sampai akhir, jadi tidak terlalu bingung ketika ada di dalam kelas. Saya juga mungkin bisa memanfaatkan murid yang lebih cepat belajarnya untuk membantu temannya, jadi seperti tutor sebaya gitu Bu Jul. Oh iya. Wah, itu solusi yang kreatif loh Pak. Jadi Pak Arwan mau mencoba memberi peran lebih pada murid yang lebih cepat belajarnya ya, sebagai tutor sebaya seperti itu ya Pak ya? Ya betul Bu, jadi saya nanti tidak harus bolak-balik ke semua kelompok, jadi saya bisa bisa apa ya, bisa punya asisten dari anak-anak atau dari murid-murid yang memang kemampuannya di atas rata-rata. Baik. Kalau sekarang berarti langkah apa yang menurut Pak Arwan bisa langsung dilakukan untuk mulai melaksanakan rencana ini Pak? Saya akan mulai menyiapkan materi yang lebih terstruktur dan membagi tugas sesuai kemampuan murid mungkin Bu. Lalu saya juga akan melibatkan murid-murid yang lebih cepat kemampuan belajarnya sebagai tutor sebaya di dalam kelas yang saya ajar Bu. Itu rencana yang bagus Pak. Menurut Pak Arwan, ada nggak yang bisa membantu Pak Arwan untuk menjalankan rencana ini? Saya rasa saya bisa membantu apa ya, meminta bantuan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah saya. Kebetulan ada 6 guru penggerak yang sudah menjadi GP di sekolah saya dan mereka sudah berpengalaman untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, banyak juga ya Pak ya guru penggeraknya di sekolah Pak Arwan. Dari 6 guru penggerak ini, kira-kira siapa nih yang kemungkinannya paling besar atau paling memungkinkan untuk bisa membantu Pak Arwan menjalankan strategi tadi? Kalau dari ini yang memungkinkan itu mungkin saya nanti bisa meminta bantuan dari Bu Titian, Bu. Jadi apa namanya, saya bisa meminta bantuan dari Bu Titian. Selain itu juga saya bisa meminta tolong rekan guru yang lain. Saya juga berencana mencari referensi seperti jurnal, praktik baik, atau contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai sumber. Bagus sekali Pak. Jadi Pak Arwan bisa meminta dukungan dari rekan guru, juga berencana menggunakan sumber-sumber referensi lain sebagai bantuan ya Pak ya. Kapan nih Pak Arwan berencana untuk mulai menjalankan rencana ini Pak? Saya akan mulai di awal Oktober mungkin Bu, soalnya di akhir September ini masih ada PTS. Saya juga harus meninjau lagi hasil evaluasi murid sebagai dasar perbaikan mengajar saya di waktu yang akan datang. Luar biasa. Saya suka semangatnya Pak Arwan nih. Oke, sebelum kita akhiri coaching ini ya Pak ya, saya ingin tahu apa aja yang udah Pak Arwan dapatkan dari sesi coaching kita hari ini. Saya jujur merasa senang, saya merasa tercerahkan, saya juga merasa lebih jelas dan percaya diri dalam langkah-langkah yang akan saya lakukan. Saya juga jadi lebih yakin bahwa saya bisa melibatkan murid sebagai tutor sebaya, meminta dukungan dari guru lain, dan mencari referensi dari berbagai sumber. Wah, saya senang mendengarnya Pak. Jadi sekarang Bapak sudah punya rencana yang jelas. Tadi dengan melibatkan murid sebagai tutor, mencari referensi dari berbagai sumber, juga tadi Bapak sudah berencana meminta bantuan Bu Titian agar bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak tadi. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, beberapa minggu ke depan untuk melihat bagaimana progres strategi yang sudah Bapak rencanakan tadi, tentang bagaimana perkembangannya. Setuju nggak Pak? 2 minggu lagi nih Pak. Setuju Bu, ini berarti nanti kita ketemu lagi di pertengahan Oktober ya Bu. Terima kasih atas bantuannya Bu Jul, semoga hari ini dapat memberikan pencerahan banget bagi saya dan saya jadi tidak bingung lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sama-sama Pak Arwan, saya yakin hasilnya akan baik. Semangat selalu ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Bu Jul. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama.